Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan terjadi di depan kantor PT Timah TBK, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 25 Januari. Kecelakaan yang melibatkan 1 unit truk dan 2 unit minibus. Truk mati mesin dan rem tangan tak berfungsi saat diberhentikan di pos penjagaan kantor PT Timah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto di sana. Halo, Cepi. Halo, Firda. Cepi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Baik, memang kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan, seperti 1 unit truk dan 2 unit minibus warna putih dan silver terjadi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin siang. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi tepat di depan pintu gerbang kantor PT Timah di Kota Pangkal Pinang pada Senin sekitar pukul 2 siang kemarin. Di mana akibat kecelakaan kronologi kecelakaan tersebut bermula bermula dari sebuah truk yang hendak masuk ke dalam truk bermuatan besi, pipa besi dan koil yang hendak masuk menuju ke perkantoran PT Timah. Di mana saat itu tiba-tiba mesin mobil kemudian mati dan rem tangan tidak berfungsi. Kemudian truk tersebut mundur dengan kencang dan menabrak 1 unit minibus warna hitam dan 1 unit minibus warna silver, di mana untuk kerusakan paling parah terjadi kepada 1 unit mobil minibus warna silver setelah terseret kurang lebih sekitar 20 km. Di mana menurut keterangan dari sopir sendiri, Sarip memang mengatakan dirinya sendiri memang mengetahui bahwa di belakang kendaraannya atau truk berwarna biru tersebut terdapat 2 jenis minibus, di mana yang saat itu memang akan sama-sama hendak masuk ke dalam perkantoran PT Timah. Namun entah kenapa kemudian mesin truk tersebut kemudian mati dan rem tangan tidak berfungsi hingga akhirnya kemudian dengan kondisi jalan yang terjal, kemudian truk tersebut menghantam 2 unit minibus yang berada di belakangnya. Begitu rekan Firda. Cepi, dalam kejadian kecelakaan tersebut apakah juga ada korban jiwa ataupun korban luka? Ya, baik, memang beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi pengemudi maupun penumpang dari 1 unit minibus berwarna putih, di mana yang saat itu mengangkut tiga orang, di mana satunya merupakan lansia dan 2 lainnya merupakan balita umur 2 tahun dan 4 tahun, tidak mengalami luka yang serius. Akan tetapi untuk sang sopir sendiri memang sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran bahu sebelah kanan terbentur oleh badan mobil truk yang saat itu mundur dengan cepatnya dan menghantam mobil minibus tersebut. Begitu rekan Firda. Tindakan apa yang dialami yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri guna mengatasi kecelakaan beruntun tersebut? Ya baik, memang sampai saat ini kepolisian dalam hal ini dari Satlantas Polres Pangkal Pinang telah melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan sang sopir, di mana hal itu polisi menduga ada kelalaian dari sang sopir sendiri yang tidak menerapkan safety, di mana dalam saat berhenti seharusnya kendaraan mobil diganjal dengan sebuah balok. Kemudian sang sopir juga diduga tidak melakukan cek dan recheck kendaraan sebelum digunakan. Hal itu juga yang sampai saat ini masih didalami oleh aparat kepolisian, di mana untuk sang sopir sendiri dipersangkakan melanggar pasal 310 ayat 1 dan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana sang sopir sendiri dikenakan sanksi tilang dan kendaraan truk tersebut ditahan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu guna memberikan efek jera kepada sang sopir agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cepi Marlianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Mati sendiri. Mati lah ya. Terus
Memang di starter nggak kuat starter. Masuk starter. Rem tangan udah ditarik sama Pak. Oh, tetap jebol juga. Pas ngelin, mesinnya kan bisa ditahan dengan gigi. Nggak masuk. Nggak masuk saking kencangnya. Ini berapa ini muatan ini? 12 ton. 12 ton tadi. Barang apa aja yang dibawa tadi selain dari pipa? Pipa sama koil. Kejadian ini kan terjadi di dekat pintu masuk ke Satpam PT Timah. Nah, jadi pada saat mobil truk tadi masuk diperiksa oleh security. Nah, mungkin ini kemungkinan kami belum ngecek apakah remnya ini berfungsi ketika mesinnya hidup atau tidak. Nah, jadi ternyata ketika mesinnya mati, rem tangannya justru malah blong. Jelas dari kendaraan karena apapun ceritanya kejadian tadi karena kelalaian dari sopir tadi. Bobotnya kita belum melihat berapa yang dibuat karena nanti kita akan cek kirnya juga apakah kir sesuai dengan jumlah angkutan. Saksinya jelas saya akan tahan mobil itu sampai benar-benar ada efek jerah terkait dengan keselamatan kendaraan. Apabila ketiga kendaraan ini memang tidak ada kesepakatan damai, tentunya kami akan tingkatkan menjadi untuk diproses lebih lanjut ke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.